Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Hiduplah dalam perspektif kematian. Dua pesan yang sangat luar biasa dari Romo Yus dan Romo Nofrin tadi. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bukan mau menambah khotbah, tapi karena sudah saya siapkan, boleh saya baca Romo ya? Oke. Selamat pagi para Romo, umat Allah semuanya, Shalom, berkah dalam. Saya Romo Harno Saverian dan kami umat Paroki Bintaro, Gereja Santo Matius Penginjil. Kali ini datang dengan skuad, ya dengan skuad lengkap, artinya ada romonya, ada DPH-nya, ada umat dan juga ada kor yang memuji dan memuliakan Tuhan pada hari Minggu ini. Kami datang ke sini dengan sebuah intensi, dengan sebuah permohonan. Dan kami datang ke sini dengan tanpa malu-malu atau mungkin malu-maluin karena sudah terlalu sering datang ke sini. Sekaligus dengan penuh keyakinan iman akan belas kasih dan kebaikan Tuhan. Saya akan mengutip karena Romo Yus tadi dalam khotbah banyak mengutip firman Tuhan. Dan Romo Yus banyak hafal firman Tuhan dan firman-firman yang lain. Saya akan bacakan karena sudah diberi waktu akan saya baca. Dari Lukas bab 11 ayat 5 sampai 10, yaitu sabda Yesus setelah mengajar para muridnya doa Bapa kami. Itu dikatakan demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Tapi ini akan dibahasakan ulang, karena di Puspas Samadhi ini saya heran dulu namanya Samadhi, untuk orang bersamadhi kan. Tapi sekarang punya tingkat kelucuan yang luar biasa. Saya heran, nah itu karya Tuhan, yaitu anugerah Tuhan. Maka saya membahasakan ulang sabda Tuhan tadi. Jika ada umat Allah datang kepadamu waktu pagi ke Wisma Samadhi dan berkata ke Romo Yus, Romo, perkenankanlah Romo dan netizen Wisma Samadhi membantu dana bagi pembangunan gedung karya pastoral. Sebab umat Bintaro sedang membutuhkan tempat untuk pembinaan umat. Masakan Romo Yus dan netizen Wisma Samadhi akan menjawab, jangan mengganggu kami, sudah terlalu sering kalian datang ke sini untuk minta dana. Sekalipun Romo Yus kemungkinan sudah bosan dan lelah mendengar permintaan itu, namun karena Romo Bintaro dan umat Bintaro itu adalah sahabatnya dan umat Allah, dan karena sikap Romo Yus dan umat Bintaro, Romo dan umat Bintaro yang tidak malu-malu itu, maka Romo Yus dan netizen Samadhi akan bergegas membantu apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Ini masuk. Ini latihan OKS, karena 2 Kamis yang akan datang, saya mau datang dan saya sebenarnya tidak lucu, tetapi ya harus dilucu-lucuin ya. Demi pembangunan gedung karya pastoral. Jadi Romo Yus, umat Allah yang terkasih, baik yang ada di sini maupun yang sedang menyaksikan live streaming, itulah maksud kedatangan kami. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Puspas Samadhi, para Romo dan semua saja yang telah berbaik hati, luar biasa. Tepuk tanganlah untuk mereka ini. Ya, maka kami pun tanpa malu-malu datang ke sini dengan pesan tadi, Romo Yus dengan kata-kata tadi. Hari ini mari kita hidup dalam perspektif kematian. Dimulai dari detik ini. Pikirkanlah besok
Tuhan memanggil. Maka hari ini pikirkanlah gedung karya pastoral dan kemudian refleksikanlah. Tapi ingat, sisakanlah untuk bensin. Jangan sampai nggak sampai di rumah. Jadi itulah maksud kedatangan kami. Selama ini Puspa Samadi sudah membantu kami luar biasa. Kami sungguh berterima kasih, umat Paroki Bintaro berterima kasih. Dan kami mendoakan semuanya saja semoga sehat selalu dan belas kasih Tuhan serta kebaikan Tuhan senantiasa melimpah kepada kita semua. Amin. Terima kasih Romo atas kesempatannya. Terima kasih Romo Harno. Kalau saya sih belum bosen sama Romo Harno. Sama Pak Raden Kumis itu saya mulai bosen. Romo Sutio. Tapi dia itu motivasi utamanya dapat kaos sih sebetulnya ya. Nyari kaos gratisan datang ke OKS. Saya baru menemukan ilmu tafsir yang seperti tadi tuh yang Romo Harno bacakan. Ayat kitab suci diparafrasekan, dinarasikan ulang dan cocok ya Romo Novrin ya. Luar biasa, itu aliran tafsir sakarepmu. Sesuka-sukamu lah, yang penting tujuan tercapai. Tapi kalau Romo ingat ayat kitab suci yang tadi, itu kan soal pengen minjem roti ya Romo ya. Maka dengan ini saya mengabulkan dengan status pinjaman ya. Bukan hibah, karena tujuannya minjem roti. Ya, ada tamu kau minjem roti. Syukur kepada Allah sampai tadi pagi sebelum misa, saya intip persembahan sudah mengarah ke 1,3 M.